Sama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William, mereka menerima sebagai endorsement atau hari ini laporannya, Bang. Ya baik, terima kasih rekan-rekan media sudah hadir kesempatan kali ini. Ya, hari ini kita mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus lantai 5 terkait dengan laporan dugaan peristiwa pidana tindak pidana penipuan dan atau penggelapan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud merugikan para korban, dalam ini robot trading ATG, yang mana kami mewakili dari 820 orang para korban robot trading ATG dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini, yaitu yang mungkin kawan-kawan media sudah tahu bahwa CEO-nya adalah Wahyu Kenzo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan. Nah, barang tentu hari ini kami mendatangi Bareskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya. Karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Karena sebagaimanapun juga pengalaman di DNA Pro sama Net 89, para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka, maka kita mendukung kawan-kawan dari penyidik Bareskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya, termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilibatkan kepada para public figure dan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan diduga menerima hasil dari kejahatan. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kami sampaikan, di samping ada beberapa dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan dalam hal robot trading ATG ini, ada upaya-upaya yang dia lakukan, salah satu adalah menggelapkan aset-aset yang mereka miliki. Nah, karena itu tadi kami sudah menyampaikan surat secara resmi ke PPATK untuk menelusuri aset-aset yang selama ini belum terungkap. Salah satunya adalah aset-aset yang diterima oleh kawan-kawan public figure yang diduga terlibat dalam hal ini. Karena pada saat kita tracking tahun 2021, disitulah keterlibatan public figure yang menurut pendapat kami itu merupakan hasil kejahatan dari Wahyu Kenzo dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pola ini, hari ini kita sudah saat ini dalam proses pembuatan LP, karena kawan-kawan tahu sendiri membuat LP begitu memakan waktu. Namun kita sudah memiliki surat dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sebagai aduan Dumas yang mana nantinya sebagai langkah awal. Namun nanti LP insya Allah malam ini selesai, maka nanti kita update selanjutnya. Berarti sudah diterima ya, Bang, laporan? Sudah, tinggal masih dalam proses pengetikan dan lain-lain. Untuk public figure siapa ya, Bang? Kalau aset ya banyak ya sudah tersita, baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak. Maka kita tadi menyampaikan ke PPATK ya untuk ditelusuri aset-aset, sudah kita kasih nomor rekeningnya, kemudian kita sudah kasih tahu di mana aset-aset itu. Maka barang tentu fungsi PPATK untuk men-tracking itu. Setelah itu nanti PPATK koordinasi ke penyidik untuk melakukan penyitaan yang nantinya harapan kita dikembalikan kepada para korban. 8 orang siapa aja itu, Bang? Public figure, Bang. Public figure 8 orang siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar. Kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William. Kemudian juga ada Rian Demasif. Kemudian juga ada Judika. Kemudian ada Dr. Tirta. Kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. Haji Faisal. Yang terakhir Gus Miftah. Ada 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima
uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Motifnya sendiri apa bang? Keterlibatan artis ini ikut dilaporkan juga bang. Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke penyidik. Karena bagaimanapun juga, karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo, karena dalam bentuknya yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus ditelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka barang tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun kita lihat dari perspektif belakang, seperti Ivan Gunawan, itu pada saat di kasus DNA Pro juga sebagai brand ambassador. Kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki itikat baik. Satu. Kemudian seperti Dian Demasif, kemudian Judika, beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansaka Bersama. Itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Karena mereka brand ambassador, maka diduga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Kemudian Dr. Tita melelang motor ya, motornya 120 juta. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, pola-pola ini sering terjadi di Net 8 di DNA Pro di ATG, dan juga pola-pola ini menggunakan kawan-kawan public figure seperti Atta Halilintar kan sudah pernah terjadi di Net 89, dan ini juga terulang di DNA Pro. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum ini supaya terang benderang dan dapat mengembalikan aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta kepada penyidik untuk mengusut itu. Bang, di belakang ada korban, bisa dikenalkan bang? Atau mau ditunjuk dulu gambar itu? Dihadirkan dulu korbannya mungkin bang, para korban.